Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mensimulasikan kasus 3 untuk praktikum instrumentasi dan pengendalian proses, yaitu pengendalian tinggi fluida pada tangki. Ini pada kasus aliran fluida pengeringan tangki secara gravitasional. Ya, jadi kasusnya seperti ini, pengosongan tangki. Jadi ada fluida atau cairan yang masuk ke dalam tangki, sementara di bagian bawah itu ada output aliran keluar. Sementara kita ingin menjaga ketinggian tangki ini tetap pada steady state untuk kecepatan key in-nya, alur volumetric flow rate yang masuk itu sebesar 8 dan 10. Bagaimana caranya? Pertama-tama kita harus mendefinisikan model ini, proses flow diagram ini ke dalam persamaan matematis. Ya, di mana kita ketahui persamaan matematis untuk neraca massa untuk proses ini yaitu sama seperti ini. Jadi ada yang masuk, key in, dikurang yang keluar, sama dengan akumulasinya. Jadi key in min key out, akumulasinya itu adalah dV per dt, yaitu perubahan volume tangki sepanjang waktu. Nah, di sini kita harus mendefinisikan bahwa nilai luas penampang dari tangki ini adalah konstan. Jadi luasnya itu 1/4 pi d kuadrat, satuannya satuan luas meter persegi. Kemudian untuk tinggi fluida di dalam tangki itu bisa didefinisikan sebagai volume tangki per luas penampangnya. Ya. Jadi volume fluida di dalam tangki per luas penampangnya. Satuannya adalah meter. Kemudian key out ini bisa didefinisikan dengan persamaan berikut. C dikalikan dengan akar H. Ya, di mana C ini adalah konstanta dan H ini adalah tinggi fluida di dalam tangki tadi. Satuannya meter kubik per menit. Setelah kita mendefinisikan persamaan matematis ini, kemudian kita harus mendefinisikan input dan parameternya. Jadi input yang kita punya di sini adalah diameter tangki yaitu 4 meter. Kemudian ada juga nilai konstantanya, konstanta C yang akan dipakai untuk menghitung key out ini yaitu 3,2, satuannya meter pangkat 2,5 per menit. Nah, input ini akan kita jadikan parameter nanti. Nah, oke. Kemudian input yang lain yang akan kita masukkan adalah menggunakan step function. Jadi step functionnya nanti akan kita gunakan initial value-nya 8, final value-nya 10, dan time step-nya 120. Jadi selama 120 menit ini tinggi tangki akan kita set 8 key in-nya akan kita set sebanyak 8 meter kubik per menit. Sementara setelah 120 menit, key in-nya akan kita tingkatkan menjadi 10 meter kubik per menit. Oke, bagaimana volume fluida keluar pada tangki tersebut. Jadi kita ingin menentukan volume fluida keluar, kemudian tinggi fluida di dalam tangki, dan juga key out yang keluar atau flow rate volumetrik yang keluar dari tangki tersebut. Kita ingin menentukan 3 output tersebut. Kemudian kita akan membuat model agar supaya 3 output tersebut steady state dalam selama simulasi atau
dalam 120 menit pertama dan 240 menit berikutnya. Oke, mungkin kita mulai. Ya, mungkin seperti ini gambaran layout untuk modelnya. Jadi nanti ada step, kemudian untuk persamaannya, kali ini kita tidak menggunakan transfer function atau tidak menggunakan gain, tidak menggunakan add block seperti kasus 2 atau seperti kasus 1. Pada kasus ini kita akan menggunakan MATLAB function untuk mendefinisikan sistem kita. Ya. MATLAB function ini lebih mudah dan lebih ringkas untuk dipahami dalam permodelan menggunakan Simulink. Oke, karena ini nanti kita ingin menampilkan volume fluida yang keluar atau ya volume fluida di dalam tangki maksudnya ya, V di sini. Sementara kita hanya punya dV per dt di sini, maka dari itu kita harus mengintegralkan persamaan ini dengan integrator. Jadi dV dt di sini akan kita integralkan menggunakan integrator sehingga menjadi V. Kemudian kita akan menampilkan bagaimana keadaan V, H, dan Qout itu pada sebuah grafik. Oke, mungkin kita mulai. Kita masuk ke MATLAB. Saya out dulu. Mungkin kita mulai masuk ke Simulink. Kemudian buka model baru. Nah, jadi sudah ada di Simulink. Hal yang pertama yang akan kita masukkan adalah MATLAB function-nya. Jadi MATLAB function ini kita bisa temukan di user defined function. Kemudian kita pilih embedded MATLAB function di sini. Sebelum kita memasukkan blok diagram yang lain, kita harus mendefinisikan sistem kita terlebih dahulu. Caranya klik 2 kali, kemudian dia akan munculkan M-file seperti ini. Ini bisa kita hapus komennya. Jadi kita rubah nama M-file-nya ini menjadi kasus 3. Kemudian input parameternya di sini yang akan kita masukkan adalah yang pertama AXS atau luas penampang tangkinya, kemudian nilai H, kemudian nilai Qout-nya. Jadi ada 3, AXS, H, dan Qout-nya. AXS, jadi AXS ini bukan merupakan input parameter karena input parameternya di sini. Jadi yang merupakan input parameter itu adalah Qout, key in, V, D, dan C. Jadi sini kita masukkan key in, P, D, dan C. Kemudian outputnya kita akan rubah menjadi 3 output karena kita menginginkan tadi nilai Qout, H, dan dpdt. Jadi Qout, H, dan dv dt. Oke, jadi ini adalah output yang diinginkan. Kemudian ini adalah nama M-file-nya yang akan kita bangun. Kemudian ini adalah input atau parameternya. Oke, kita mulai mendefinisikan. Yang pertama, input yang telah kita ketahui adalah D sebesar 4, C sebesar 3,2. D sama dengan 4, titik koma, kemudian C sama dengan 3,2. Kemudian kita akan memasukkan nilai atau persamaan AXS, luas penampang tangki,
yaitu 1/4 pi d kuadrat. Oke, AXS sama dengan 1/4 dikalikan dengan pi dikalikan dengan d 2 di koma, kemudian nilai H tinggi fluida di dalam tangki ini tadi adalah sama dengan volume fluida dibagi dengan luas penampangnya. Jadi H sama dengan P per AX. Kemudian selanjutnya kita masukkan adalah Q out-nya. Q out adalah C dikalikan akar H. Q out sama dengan C dikalikan SQRT dalam kurung H. SQRT ini adalah akar ya, akar dari H. Kemudian ini kita ganti, kita hapus dulu karena kita tidak menginginkan itu. Yang perlu kita definisikan di sini adalah dV/dt. Oke, jadi dV/dt itu akan sama dengan, kalau kita lihat persamaan dV/dt yang ini ya. Jadi dV/dt itu sama dengan Q in min Q out. Oke, Q in min Q out. Sudah selesai. Sekarang kita tinggal memilih mana yang dijadikan parameter, mana yang dijadikan input, kemudian mana yang dijadikan output dengan cara mengklik edit data atau port di sebelah tanda find and replace ya. Kemudian kita bisa klik di sini. Oke, mungkin karena belum kita simpan, ini kita simpan dulu. Tapi kita harus menyimpannya, namanya harus sama dengan nama yang kita tuliskan di sini. Jadi namanya kasus 3, kita copy, kemudian kita simpan kasus 3, baru kita save, kemudian kita edit datanya. Nah, tadi untuk merubah, untuk menentukan parameter-parameter ini sebagai input atau sebagai parameter, kita harus menseleksi dengan cara mengklik edit data atau port. Sini yang akan kita jadikan parameter adalah D dan C. Selain itu, seperti AES, H, dan Q out, Q in, itu masuk dalam input ya. Jadi P di sini input, D input, D ini kita ganti menjadi parameter. Kemudian C juga kita ganti menjadi parameter. Yang lainnya H, dV/dt, dan Q out ini adalah outputnya. Oke, sudah selesai. Kita lihat lagi. Oke, kita sudah selesai di sini. Maka kalau kita kembali ke dalam model simulingnya, dia akan menjadi seperti ini. Kemudian yang kita masukkan berikutnya adalah step. Step ini ada di source, ya, seperti biasa. Step kita masukkan. Yang akan kita jadikan step di sini adalah nilai in-nya dengan initial value 8, final value 10, dan step time-nya 120. Oke, in-nya ini step time-nya 120. Initial value-nya 8, final value-nya 10. Artinya, selama 120 menit pertama, itu dia akan mencapai steady state pada flow rate Q in 8 meter kubik per menit. Sementara setelah 120, dia akan naik Q in-nya menjadi 10, mencapai steady state 10 meter kubik per menit. Oke, ini kita sambungkan ke Q in, kemudian karena kita di sini outputnya ada dV/dt, sementara yang kita inginkan adalah V, nilai V, volume fluida di dalam tangki, maka kita harus memasukkan integrator. Integrator seperti biasa ada di continue, kemudian
integrator yang kita sambungkan. Maka di sini kita akan mendapatkan nilai hasil integrasi dari dv/dt, yaitu nilai V. Kemudian nilai V ini juga merupakan input parameter, karena nilai V ini adalah nilai pembanding apakah sudah sesuai dengan step yang kita inginkan, input di step ini atau belum. Jadi kita sambungkan nilai V. Kemudian untuk menampilkan hasil, kita membutuhkan scope. Di sini ada scope. Satu untuk nilai V, kemudian satu untuk nilai H, satu untuk nilai Cout-nya. Nah, jadi ini kita ganti dulu. Out, kemudian ini H, tinggi fluida dalam tangki, dan ini V, volume fluidanya. Jadi ini kita sambungkan dari V, kemudian H, tinggi tangki, output tinggi tangki dalam proses kita, kemudian Cout ke scope Cout. Sudah selesai. Kita ganti waktu simulasinya menjadi 240 menit. Coba kita jalankan. Kita lihat Cout, H, dan V. Nah, ini V, ini scope untuk H, dan ini untuk Cout. Ya. Jadi kalau kita lihat dengan auto scale di sini untuk ketiga grafik ini, dia akan menunjukkan keadaan steady atau steady state untuk masing-masing output yang kita inginkan. Itu yang pertama ada V di sini. V-nya itu untuk steady state pertama kira-kira di 75 meter kubik volume fluidanya. Untuk ketinggian fluida di dalam tangki itu sekitar 6,an meter untuk 120 menit pertama, karena tadi di step kita setting key in-nya itu 8 meter kubik per menit untuk 120 menit pertama. Kemudian key out-nya ini untuk 120 menit pertama sekitar steady state di 8. Oke, karena kalau key out ini kan dia, kalau steady itu kan key in sama dengan key out ya. Jadi kalau key in-nya 8, ya steady-nya di 8. Kalau key in-nya dirubah menjadi 10, maka key out-nya berubah jadi 10. Oke, kemudian kita akan mentransfer nilai volume fluida di dalam tangki ke dalam MATLAB. Jadi caranya kita buka lagi link library browsernya, kemudian kita cari to workspace atau SimOut. Jadi kita akan menampilkan SimOut ini. Oke, SimOut ke dalam workspace di MATLAB. Namun sebelumnya kita kita masuk ke simulation dan mengkonfigurasi parameternya. Di sini kalau kita lihat data import exportnya sudah array. Klik OK, coba kita jalankan dan kita lihat di workspace di MATLAB ya, di sini sudah ada T-out dan SimOut-nya. Kalau T-out ini dia menggambarkan waktu,
Kalau sim out ini dia belum terdeteksi mempunyai matriks yang sama dengan di out-nya. Jadi kita harus coba ganti nama. Ini V, ini berubah 1x1. Yang betul. Space, data. Simulation. Output. Artinya ada yang kurang. Nilai V, oke. Kemudian data ekspor. Nah, coba kita ganti structure with time di data import export di konfigurasinya. Apakah kita mendapatkan nilai sim out yang berbeda? Coba kita, kalau kita ganti, kalau kita panggil V di sini, dia akan seperti ini. Ini time. Oke, ternyata masih belum berupa matriks ya. Jadi kita harus coba konfigurasi lagi untuk ini dijadikan array. Kemudian kita coba jalankan. Kalau kita lihat V, kita panggil P di sini. Kemudian P time. Oke, sepertinya ada yang kurang di sini. Kalau kita coba ganti dengan clock source, the source clock, kemudian kita tambahkan mux itu di commonly, kemudian ya kita tambahkan out di sini. Clock kita sambungkan ke mux bagian atas, V kita sambungkan ke mux bagian bawah, dan output dari mux kita sambungkan ke output. Ya. Kita coba jalankan. Ya, jadi kita sudah dapat nilai Y out di sini. Kalau kita klik 2 kali, kolom pertama ini menandakan waktunya, kemudian kolom kedua menandakan nilai dari V-nya. Oke, selanjutnya yang akan kita lakukan sama dengan kasus 2, yaitu memplot grafik antara waktu dan juga volume fluida di dalam tangki. Jadi kita ketikkan plot, kemudian untuk sumbu X-nya itu ada Y out. Untuk kolom pertama, yaitu untuk memanggil kolom ini, koma, kemudian Y out untuk kolom kedua, untuk memanggil bagian ini ya. Kemudian koma, di antara titik 2 itu kita ketikkan titik untuk membuat grafik yang terdiri dari banyak titik. Oke, maka kita dapatkan grafik seperti ini. Maka kita bisa melihat untuk step pertama, yaitu untuk mencapai steady state di angka
sekitar 80 meter kubik, itu dia memerlukan waktu kurang lebih 60 sampai 70 ya di sini. Kemudian baru dia steady state sampai 120 menit. Kemudian kita tingkatkan lagi, karena kita tingkatkan lagi in-nya, dia akan volume fluida di dalam tangki tersebut juga akan meningkat, tapi akan mencapai nilai steady state-nya sekitar di 200 menit, yaitu pada volume 120 meter kubik untuk volume fluida di dalam tangkinya. Itu juga sama seperti tadi, kita bisa menambahkan legend. Legendnya di sini kita kasih volume fluida dalam tangki. Kita enter, kemudian kita tambahkan label untuk sumbu X, yaitu X label. X labelnya di sini kita ketikkan namanya waktu, satuannya menit. Kemudian Y label itu adalah volume fluida dalam tangki. Satuannya adalah meter kubik. Oke, coba kita lihat grafiknya. Oke, sudah berubah. Jadi untuk output kasus ketiga ini adalah yang pertama grafik yang kita buat pada workspace atau pada MATLAB. Kemudian blok diagram dari model yang dibuat. Kemudian hasil dari masing-masing output di dalam Simulink, yaitu ada Cout yang ini. Kemudian ada H atau tinggi fluida dalam tangki. Kemudian ada V. Nah, V ini sama harusnya dengan hasil yang kita plot menggunakan MATLAB tadi, yang ini. Oke. Kemudian data dari masing-masing blok, ya, dari step sampai ke integrator. Nah, jadi ada 3 data blok yang harus dimasukkan. Data step, kemudian ini kita rubah namanya menjadi tangki. Kemudian ini integrator, betul. Oke, ini adalah in. Oke. Mungkin itu untuk kasus ketiga. Saya harapkan teman-teman mahasiswa dapat memahami bagaimana cara mengkonversi atau merubah fenomena-fenomena teknik kimia ke dalam simulasi untuk proses kontrolnya, terutama menggunakan Simulink. Saya harap praktikum ini dapat berguna di kemudian hari bagi rekan-rekan, dan juga rekan-rekan bisa memperdalam lagi kemampuannya dalam memodelkan fenomena-fenomena proses kontrol teknik kimia pada kasus-kasus yang lain. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Kemudian mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan untuk kasus 3. Saya akhiri, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.